wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, kita doakan beliau tetap tabah dan sehat, amin ya Allah ya Alamin. Yang saya hormati Ibu pemateri yang alhamdulillah sudah ada di tempat ini, semoga apa yang beliau sampaikan dapat menjadi hikmah terhadap kemajuan intelektual kita dan bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk kegiatan keperluan dan output untuk siswa kita. Juga yang saya hormati dan yang saya banggakan, rekan-rekan guru SMP 5 Sobang yang alhamdulillah pada kesempatan ini berantusias untuk menimba ilmu, dan kita akan berniat untuk mengembangkan kompetensi kita. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita dapatkan sejak lahir sampai sekarang. Salawat serta salam kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ditunjuk sebagai moderator. Ada beberapa hal agenda kita yang akan dilaksanakan. Yang pertama kita pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan workshop pada hari ini. Yang ketiga sesi pemateri atau kita dalam kegiatan puncak kita yaitu menimba ilmu dalam kegiatan workshop ini. Yang keempat sesi tanya jawab dan penugasan, terakhir penutup kegiatan ini, kegiatan workshop ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu sebagai pembuka dalam acara ini, pagi hari kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah sekaligus membuka kegiatan workshop pada hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Rates Dedi Supriyadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Yang terhormat Bapak dan Ibu guru SMP 5 Sobang, yang sangat saya banggakan dalam hal kekompakannya kekeluargaan dalam setiap kegiatan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan pada hari ini masih bisa kita berkumpul dalam rangka untuk menghadiri, untuk menyimak workshop yang insya Allah nanti pada hari ini akan disampaikan oleh pematerinya, dan mudah-mudahan dari apa yang kita terima dari pemateri itu adalah merupakan sebuah gambaran kita untuk ke depan, sehingga kita memaksimalkan lagi dari apa yang belum kita peroleh dalam hal ini, terutama dalam tupoksi kita. Dan pada hari ini ya, workshop yang akan kita simak itu mengenai peningkatan mutu kompetensi guru ya. Karena kompetensi guru kaitannya dengan hal ini itu sangat penting sekali untuk kita semua, karena kita sebagai pendidik, kita sebagai pengajar, kita sebagai guru ya sangat penting, sangat perlu kita mendapatkan berbagai macam ilmu untuk meningkatkan kompetensi kita, terutama dalam mengayomi anak didik kita.
Ini adalah merupakan sebagai salah satu model-model pembelajaran yang mungkin sebagian yang sudah pernah melaksanakan dan juga mungkin ada yang sama sekali belum pernah melaksanakan bahkan mendengar gitu ya. Tapi mudah-mudahan setelah diadakannya workshop pada hari ini ya, apa yang akan kita lakukan sebagai tupoksi kita itu ada perubahan, ada peningkatan pada hari-hari sebelumnya gitu ya. Nah untuk itu mari kita simak workshop pada hari ini mengenai peningkatan kompetensi guru secara bersama mulai dari awal sampai akhir, dan hasilnya Bapak dan Ibu guru tolong ditiru, diterapkan, diuji cobakan gitu ya di kelas sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Itu saja mungkin sebagai pembuka. Maka pada hari ini workshop peningkatan kompetensi guru dibuka. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman guru SMP Negeri 5 Soba. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir mengikuti kegiatan workshop aksi nyata budaya positif. Saya juga mohon maaf ya sudah mengganggu waktunya. Mungkin hari ini Bapak dan Ibu yang seharusnya melaksanakan tugas sebagai guru, kemudian ada juga yang mungkin melaksanakan aktivitas lain di rumah, harus bergabung di sini untuk mengikuti kegiatan workshop hari ini. Bapak dan Ibu, yang akan saya sampaikan di sini yaitu tentang budaya positif. Sebelum kita menginjak ke workshop, alhamdulillah Bapak dan Ibu seluruhnya warga SMP Negeri 5 Soba, baik itu tenaga pendidik maupun tenaga kependidikannya hadir bersama-sama di sini. Kita awali dengan membacakan doa ya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah budaya positif. Sebelum kita menginjak ke materi dan slide yang selanjutnya, mungkin Bapak dan Ibu punya gambaran tentang budaya positif. Yang selama ini di dalam pemikiran Bapak dan Ibu, apa sih budaya positif yang diidamkan gitu ya? Yang diidamkan atau yang diinginkan? Seperti apa gitu? Budaya yang seperti apa? Mungkin ada masukan dari Bapak dan Ibu, silakan. Silakan. Ya, Pak Suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga pembelajaran nanti buat saya. Yang budaya positif itu yang ada di benak saya adalah pertama mungkin kita mendisiplinkan siswa, termasuk juga Bapak Ibu gurunya. Lalu kemudian budaya positif yang telah kita lakukan juga, ya salah satunya adalah itu apa namanya? Ketika anak selesai KBM, anak membawa sampah. Itu salah satu membawa sampah kemudian dikumpulkan. Itu adalah salah satu budaya positif yang perlu kita lestarikan di sekolah kita. Selain itu juga yang berhubungan dengan spiritualnya, yaitu dengan melaksanakan sholat berjamaah ya, yang dibimbing oleh Bapak Ibu. Itu juga termasuk budaya positif yang telah diterapkan di sekolah kita. Walaupun memang belum optimal 100% ya Bapak Ibu. Nah mungkin sementara hanya itu ya, tapi masih banyak yang lainnya budaya positif yang lainnya yang perlu kita tingkatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Pak Suharlan. Mungkin dari ibu-ibunya ada yang mewakili tentang budaya positif. Menurut ibu apa sih? Seperti apa yang diinginkan gitu ya di sekolah kita ini? Silakan perwakilan. Ayo ibu, Mas Deris, ayo. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Tuti. Luar biasa budaya positif yang ada di sekolah kita yang sudah tadi Pak Suharlan kemukakan memang betul, tapi memang belum menyeluruh. Dan terutama ketika masuk awal sekolah, awal pelajaran, kita membiasakan diri untuk baca ad-duha di awal sebelum mulai dan sholawat ya. Dan tentunya di hari Jumat kita membiasakan ada Jumat berbagi, dan itu merupakan budaya positif yang harus kita lestarikan dan terus kita optimalkan ke depannya. Saya rasa itu, mungkin ada teman yang lain, betul ya. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Lilis dan tepuk tangan untuk kita semua ya. Tadi tentang budaya positif, sebetulnya tanpa kita sadari ya, tanpa kita prediksi, ternyata budaya positif itu sudah berkembang sangat baik di sekolah ini ya. Banyak sekali budaya-budaya positif yang sudah berkembang, yang sudah kita lakukan. Hanya mungkin saja tinggal melengkapi atau tinggal menyempurnakan dari semua yang sudah ada. Karena kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah ini hampir semua sudah menunjukkan budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan yang baik untuk kita sebagai pendidik ataupun sebagai anak-anak didik kita. Nah, kita untuk berikutnya di sini sebelum melakukan atau melanjutkan ke materi yang berikutnya, di sini kita sebagai budaya positif salah satunya kita membuat kesepakatan kelas, kesepakatan yang harus kita lakukan untuk hari ini saja, untuk hari ini. Coba mungkin ada masukan dari Bapak dan Ibu. Kesepakatan kelas selama kita workshop ini, apa saja yang boleh, apa yang tidak boleh. Coba masukannya silakan. Yang boleh dilakukan apa? Yang pertama mungkin apa? Pak EP mungkin bisa masukannya. Misalnya masuk tepat waktu ya, kita masukkan ya. Berarti yang pertama adalah masuk tepat waktu. Kemudian apa lagi? Waktu pelaksanaan kegiatan workshopnya dibatasi atau tidak? Iya, waktu pelaksanaan workshopnya dibatasi berapa jam? 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam? Berapa jam? Sampai jam 12. Maksimal berapa? Sampai jam berapa? Jam 12. Sampai jam 12 maksimal ya. Berarti pelaksanaan workshop maksimal berakhir jam 12 ya. Ada lagi? Post-test. Iya? Post-test dari keberhasilan workshop ini. Oh iya, nanti ada refleksinya ya. Ada refleksi dari kegiatan workshop ini, berarti harus ada refleksi dan evaluasi dari kegiatan workshop ini ya. Rencana aksi nyata. Ada lagi? Rencana aksi Kalau nyata. misalkan ini ada pertanyaan peserta boleh? Boleh? Iya. Jadi diberikan kesempatan untuk bertanya dan menanggapi ya. Ada lagi? Cukup ya. Cukup ya, cukup. Berarti kesepakatan kelas kita hari ini yang pertama adalah datang tepat waktu. Alhamdulillah seluruh peserta sudah hadir tepat waktu ya.
kemudian berakhir jam 12.00. Kalau misalnya nanti kebablasan, mohon untuk diingatkan ya Bapak Ibu. Kemudian diakhiri dengan referensi dan evaluasi di akhir workshop. Kemudian diberikan kesempatan untuk bertanya dan menanggapi. Terima kasih untuk kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Baiklah, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya. Ini ada tujuan pembelajaran. Kita yang pertama adalah mendeskripsikan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang keduanya mengidentifikasi teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Kemudian yang ketiga membedakan 5 posisi kontrol. Yang keenam membuat keyakinan kelas. Jadi nanti kita di akhir itu ada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang nanti akan kita yakini bersama dan kita akan jadikan acuan kita ke depan, ya. Seperti apa gitu, keyakinan-keyakinan seperti apa yang kita harapkan terjadi di sekolah ini. Baiklah, di sini ada gambar kepalan tangan, ya. Ada kepalan tangan, tangan yang kuat, mengepal. Ini di sini petunjuknya adalah coba lakukan kegiatan, cobalah buka. Ini saya punya permen, ya, masing-masing nanti berpasangan, silahkan cari pasangan masing-masing. Permen ini adalah sesuatu yang sangat berharga, suatu komitmen, suatu pendirian, suatu identitas yang kuat yang Bapak Ibu miliki. Ini anggaplah permen ini adalah yang tadi saya sebutkan. Kemudian saya nanti Bapak dan Ibu mencoba menggenggam sekuat apa dari permen ini. Pokoknya anggap ini adalah sesuatu yang paling berharga dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Nanti temannya, pasangannya, silakan untuk mencoba. Misalkan boleh dirayu, kemudian boleh di apapun, silakan agar temannya ini berusaha untuk membuka kepalan tangannya agar permen yang ada di kepalan tangannya itu bisa diberikan, ya. Jadi saya berikan ini permennya satu-satu dulu ya, nanti bergantian ya. Ini Pak Alan, silakan pasangannya dengan siapa? Pak Alan dengan Sep, kemudian Pak Epi dengan Pak Jamsuna. Ini silakan. Ini Pak Kepala dengan Pak Kurikulum. Ini Pak Kepala boleh ikut bermain ya. Coba kita bermain peran di sini. Oh, sama Ibu Eva. Jangan ya. Ini Ibu ini sama Ibu Terus ini berdua. Ini katanya jangan ikutan karena punya dede bayi luar biasa ya, ibu-ibu hebat, ibu-ibu luar biasa. Selain melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, juga sudah mendidik, sudah membekali anaknya, karena ini adalah calon generasi masa depan, ya. Baiklah, Bapak Ibu, silakan boleh berdiri dengan pasangannya. Silakan berpasangan, ya. Silakan Bapak Ibu boleh berpasangan. Jangan berpelukan. Jangan berpelukan ya. Ayo. Anggap ini tadi permen ini adalah sebagai sebuah komitmen, sebuah barang yang berharga yang Bapak Ibu miliki. Ayo silakan temannya berusaha membujuk dengan cara apapun agar permennya itu diberikan atau dibuka kepala tangannya. Kenapa? Boleh silakan, boleh politik mau apa, yang penting berusaha untuk dibuka kepala tangannya. Ayo silakan. Ayo silakan. Bisa nggak? Bisa? Bisa? Oh yang itu, coba yang itu lihat. Ini langsung berhasil nggak? Dikasih nggak permennya? Berhasil. Ini berhasil nggak? Berhasil.
Yang sudah berhasil? Iya. Berarti coba sekarang, kenapa Bapak dan Ibu alasannya apa sih? Kenapa membuka telapak tangannya? Boleh Pak Jamsila nih yang membuka telapak tangannya dong, kayaknya. Baik, kenapa saya memberikan permen dan membuka telapak tangan? Karena ini ada iming-iming ya, dikasih uang 50.000. Di permen itu hanya 500, tapi kalau uangnya 50.000 berarti berdobel-dobel itu. Jadi saya kasihkan aja dan dapat uang 50.000 itu. Cerdas. Itu. Kalau saya mau follow up dari kata ibu, nanti pegang gantian. Makanya ketika Bapak bersekolah, kan dengan kuat saya ngomong, Pak gantian saya sekarang. Jadi udah dibukanya. Terima kasih. Kemudian nih dari yang kuat ini, yang apa alasannya? Ya, ini kan permen ini hanya sebuah simbol ya. Jadi kita harus tetap mempertahankan dan meyakinkan bahwa diri kita mampu untuk melakukan sesuatu. Artinya minimal menjaga harga diri kita, gitu kan? Nah, itu ya. Tepung pendirian intinya ya. Teguh ya, luar biasa sekali. Ini ibu-ibu nih, ibu perwakilan ibu-ibu. Coba sambil biasanya ini ibu-ibu kita ini yang merasanya baik hati. Ayo ibu. Saya paling gak tahan kalau dibikin, jadi tadi ngerasa geli ya, lebih baik menyerah gitu. Ya, terima kasih. Ya. Kenapa? Ayo ini, coba Pak Eti komentarnya apa? Kenapa Pak Eti memberikan uang? Artinya kan gini, saya sepakat dengan Pak Alan, kita harus teguh pendirian ya. Tapi kan kita yang mau bagaimanapun caranya dapat kan gitu. Itu otak kita berjalan. Jadi gimana caranya Pak J memberikan permen ke kita gitu. Dan akhirnya cara ini salah satunya efektif kan gitu dan dikasihkan. Cara yang sangat mudah. Ya, luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan boleh duduk ya. Silakan untuk duduk kembali. Betul sekali, tadi luar biasa sekali ya. Jadi yang pertama tadi ada yang berpegang teguh dengan kepalan tangannya, kemudian ada juga yang melepas dengan berbagai alasan tadi ya. Ada yang mendapat hadiah ya, iming-iming, berarti maksudnya ke penghargaan, maksudnya ke reward ya. Kemudian ada juga tadi Bu EM tadi membuka kepalan tangannya itu karena dikritik, berarti karena punishment ya, karena adanya hukuman, adanya ancaman ya. Kemudian tadi dari Pak RT sendiri, dari Pak Acep dulu ya, tadi dari Pak Acep katanya ingin berbagi. Oh, ini orang baik berarti ya, ingin berbagi karena nanti ganti ya, maka ini berbagi ya Pak Acep ya. Kemudian tadi dari Pak Epi, yang namanya punya keinginan berarti harus sungguh-sungguh dengan keinginannya, apapun akan dilakukan untuk mendapatkan keinginan ya, walaupun tadi caranya terlepas, apakah caranya baik atau kurang baik. Nah, itu namanya adalah posisi kontrol ya. Maaf Bapak Ibu ya, saya di sini bukan bukan mengajari, lain ngajaran bebek ngojai. Ini hanya berbagi pengalaman saja, hanya berbagi cerita saja. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang yang kurang berkenan, mohon maaf ya. Bukan mengajari, tetapi kita berbagi. Baiklah, di sini kita lihat tadi ya, apakah Anda A atau B membuka kepalan tangan Anda rata-rata di sini tadi membuka rata-ratanya dengan alasan masing-masing. Ada sebagian yang dengan reward, ada sebagian punishment, ada juga yang teguh pendiriannya ya, tidak membuka telapak tangannya. Nah di sini kita lihat di sini
sini ada posisi kontrol ya di sini. Berarti dari kepalan tangan tadi menunjukkan bahwa siapa sih yang sebetulnya memegang kendali membuka atau menutup telapak tangan? Siapa? Apakah orang lain atau diri kita sendiri? Diri kita sendiri. Walaupun tadi dipaksa, kalau kitanya tidak mau membukakan kepala tangan kita, berarti tidak mungkin dibuka. Dengan iming-iming apapun, kalau kita tidak ada keinginan untuk membuka telapak tangan kita, maka tidak akan dibuka ya. Jadi yang memiliki kontrol, yang mempunyai posisi kontrol itu adalah diri kita sendiri. Kita hanya mampu mengontrol diri sendiri, tidak bisa mengontrol orang lain ataupun murid kita. Nah di sini menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori makna kontrol, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Ilusi itu kan bayangan bahwa kita itu bisa mengontrol murid, bisa memegang kendali apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau, kita bisa melakukannya terhadap murid kita. Itu hanya ilusi atau bayangan, karena sesungguhnya yang mempunyai kontrol itu adalah anak itu sendiri. Kalau anak itu mengizinkan untuk dikontrol oleh kita, maka kita bisa menjadi posisi kontrol untuk anak-anak ketika anak-anak kita itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Sementara ketika anak tidak mengizinkan, maka otomatis kita tidak bisa mengontrol anak. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti tadi, penguatan positif ini dengan reward, penguatan positif, pemberian hadiah, pemberian penghargaan itu dianggap bisa mengontrol ya, bisa mengontrol. Tetap saja kalau misalnya kita tidak mempunyai keinginan untuk membuka telapak tangan, walaupun dengan penghargaan apapun, tidak akan kita buka telapak tangan kita ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi sama seperti tadi, ketika misalnya diberikan hukuman, ketika misalnya diberikan teguran dan sebagainya, termasuk tadi paksaan ya, itu bisa mengontrol murid. Ternyata yang bisa mengontrol itu hanya dirinya sendiri, bukan kita. Kita hanya bisa mencoba mengarahkan, menuntun saja, bukan mengendalikan. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu juga tidak benar ya, karena kita sebagai orang dewasa juga dalam hal-hal tertentu, dalam hal-hal yang sifatnya mungkin pribadi dan anak tidak mau dikontrol, tetap saja kita tidak berhak untuk memaksa mengontrol anak. Itu tadi teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Kemudian di sini bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini yang kita bedakan. Apa sih bedanya stimulus respon dengan teori kontrol ya? Yang pertama adalah stimulus respon. Realitas kebutuhan kita sama. Jadi kita menganggap bahwa semua kebutuhannya sama, baik kita, baik anak didik kita. Ternyata di sini menurut teori kontrol bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Kita tidak bisa menyamaratakan kebutuhan dengan siswa. Kemudian yang kedua, semua orang
melihat hal yang sama. Jadi cara pandangnya sama. Ternyata di sini setiap orang memiliki gambaran berbeda dan cara pandang yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya kan? Kayaknya saya juga sama ya kepada anak, kayaknya anak-anak lebih mengarahkan agar anak itu cara pandangnya sama dengan saya. Ternyata di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia karena masing-masing anak mempunyai cara pandang yang berbeda. Kita perlu memahami perbedaan dari cara pandang anak-anak. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita sering sekali ya kepada anak menunjukkan perilaku buruk itu adalah kesalahan mereka tanpa mengetahui kenapa anak itu berperilaku seperti itu, tidak menanyakan alasannya kenapa mereka berperilaku seperti itu. Sementara di sini semua perilaku memiliki tujuan. Seperti tadi, kenapa mereka melakukan sesuatu, kenapa mereka mempunyai perilaku seperti apa yang mereka inginkan. Pasti mereka punya tujuan. Tinggal bagaimana kita mengarahkannya, bagaimana kita menuntunnya agar mereka tidak sampai ke tujuan yang salah. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain, termasuk kita juga kadang-kadang saya juga merasa, oh saya bisa mengendalikan anak gitu ya. Saya sudah bisa mengontrol anak. Ternyata di sini hanya Anda yang bisa mengontrol Anda, diri Anda. Jadi hanya kita yang bisa mengontrol kita sendiri, bukan orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ketika gagal kita bisa memaksa. Sementara di sini lebih menekankan kepada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah untuk yang stimulus respon dan teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Berikutnya ini makna disiplin. Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam diri suasana yang merdeka. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin itu kita usahakan agar bukan berasal dari luar, tetapi anak lebih cenderung memiliki disiplin internal atau intrinsik yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nilai-nilai kebajikan universal, ya nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ini berarti nilai-nilai universal itu atau nilai-nilai kebajikan yang sekarang ingin dicapai oleh setiap anak di Indonesia adalah yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Berikutnya motivasi perilaku manusia menurut Diane Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak atau siapapun, khususnya kita peserta didik, ini melaksanakan sesuatu karena untuk menghindari hukuman agar mereka tidak dihukum. Berarti ini masih sifatnya eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melaksanakan sesuatu hal
yang baik, sesuatu hal yang positif, ini berarti karena ada unsur imbalan atau penghargaan. Ini juga masih bersifat eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berarti ini mereka motivasi mereka itu berasal dari dalam diri mereka sendiri tanpa ada pengaruh dari luar, ya. Kemudian di sini kita lihat teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ini hukuman. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa sih perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman, coba kalau kita kaji selama ini yang sudah kita lakukan di sekolah kita ini, yang mana ya? Hukumankah, konsekuensikah, atau restitusikah? Ini hukuman itu biasanya bersifat tidak disangka atau tidak direncanakan. Hukuman itu tidak direncanakan. Kemudian biasanya ketika bersuara nadanya keras, itu hukuman. Kemudian kalau konsekuensi berarti ada kesepakatan yang sudah dilalui. Misalnya ketika bolos sekolah maka konsekuensinya apa? Berarti sudah disepakati bersama terlebih dahulu, ya. Ketika mereka melakukan kesalahan, maka mereka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Kemudian restitusi bagaimana? Kalau restitusi ini sama pendisiplinan siswa, tetapi lebih mengarah kepada penguatan karakter. Jadi di dalam restitusi ini bukan hanya bukan hanya misalnya ini saja, terhadap pelanggaran saja, tetapi di sini ada penguatannya. Anak itu dituntut ketika mereka berbuat salah, kemudian bisa memperbaiki dirinya sendiri, kemudian bisa bertindak positif dari yang awalnya mereka berbuat salah, mereka bisa memperbaiki diri menjadi hal-hal yang positif, ya. Itu restitusi, berarti ada solusinya. Misalnya kalau restitusi itu kemarin saya sudah men-share video, ya, itu segitiga restitusi. Jadi di situ ada 3 tahapan. Ada yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi dalam restitusi itu kita pertama menstabilkan identitas. Jadi buatlah agar anak merasa nyaman, agar merasa tenang, tidak merasa tertekan, gitu ya. Misalnya tidak apa-apa nak, kita berbuat salah, tidak apa-apa, manusiawi. Nah setelah itu kita tanyakan kenapa kamu melakukan kesalahan, apa alasannya, gitu ya. Jadi anak bisa mengemukakan alasan-alasan yang mereka lakukan pada saat mereka berbuat salah. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan, gitu ya, sebagai untuk memperbaiki diri kamu atau memperbaiki kesalahan kamu. Misalnya dengan meminta maaf. Apakah meminta maaf itu cukup, misalnya ya? Jadi ada lagi setelah meminta maaf, tindak lanjutnya apa gitu dari kesalahannya. Seperti yang kemarin video saya sebarkan, karena Mila itu melakukan penyalahgunaan media sosial TikTok, ya, itu kemudian diberikan pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki semuanya dan merubah paradigma negatif menjadi positif. Misalnya kemarin dengan dia akan membuat konten yang baru yang lebih bermanfaat, ya. Kemudian dia akan mengupload video-video tentang kreativitasnya dia, kemudian tentang bakat-bakatnya dia, gitu ya. Itu adalah restitusi. Makanya di sini mungkin Bapak dan Ibu bisa membacanya sendiri, ya. Di sini ini sudah ada contoh-contohnya. Saya tidak membaca semuanya, hanya beberapa bagian saja karena di situ sudah jelas sekali, ya. Ini perbedaan antara hukuman, kemudian konsekuensi dengan restitusi. Sudah bisa Bapak dan Ibu baca? Bisa, ya. Kemudian ini lanjutannya. Ini untuk dampak pada murid
marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Kemudian untuk konsekuensi kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out, penahanan atau detention. Kemudian restitusinya, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Jadi kita simpulkan bahwa restitusi ini merubah paradigma negatif menjadi positif, merubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang awalnya mereka jadikan sebagai kesalahan. Dari kesalahan tersebut mereka belajar memperbaiki dirinya dan berbuat lebih baik dan lebih bermanfaat untuk dirinya. Berikutnya di sini Alfie Kohn, punishment by rewards. Di sini mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi menurut Alfie Kohn ini antara hukuman dengan reward itu sama saja. Ini adalah hukuman, ya. Jadi kenapa demikian? Karena di sini menurut Alfie Kohn ini pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Tidak efektifnya kenapa? Ketika misalnya anak sudah terbiasa dengan penghargaan, mereka akan terbiasa mendapatkan sesuatu, berusaha itu karena ingin mendapat penghargaan. Anak itu akan menjadi ketergantungan pada saat penghargaannya dihentikan, atau misalnya pada saat dia ternyata tidak mendapat penghargaan atas apa yang dilakukannya, maka dia akan merasa kecewa, ya, dan tidak akan melakukan hal-hal yang baik lagi misalnya. Kemudian yang kedua, penghargaan merusak hubungan. Ini juga jadi dari penghargaan tersebut, ketika misalnya temannya mendapat penghargaan, otomatis temannya itu akan senang sekali, ya. Tetapi bagaimana dengan perasaan teman-teman yang lain yang tidak mendapatkan penghargaan? Mungkin kita pernah merasakan sendiri, ya. Saya juga pernah merasakan sendiri ketika dulu di SMP 2. Makanya saya sampai sekarang Pak Kepala tidak berani misalnya pembina karena sudah menjadi juara maka diberikan penghargaan yang tinggi. Karena saya juga merasa ketika dulu ada pembina yang mendampingi siswa, membimbing sampai juara, mendapatkan penghargaan, sementara saya tidak mendapat penghargaan, ya. Jadi saya merasa kayaknya gitu, ya, saya itu tidak berharga, padahal kita berjuang bersama-sama gitu, ya. Jadi seperti itu, merusak hubungan. Mungkin bagi yang mendapatkan penghargaan itu suatu yang luar biasa, tetapi bagi kita yang tidak mendapat penghargaan, khususnya saya misalnya, saya merasa tertekan. Padahal saya juga bukan tidak berusaha, bahkan saya berusaha lebih keras, hanya mungkin kesempatan belum ada gitu, ya, untuk karena semua kita ingin menunjukkan prestasi kita, itu berarti merusak hubungan. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan, jadi kurang tepat. Kadang-kadang misalnya mereka bisa melakukan apapun agar mereka mendapatkan penghargaan, walaupun itu cara yang curang, ya, seperti tadi yang permen itu, ya, karena dikasih penghargaan uang 50.000 jadi langsung dibuka begitu saja, ya. Apapun kadang-kadang yang tidak, yang anak-anak misalnya karena ingin mendapat nilai 10, mereka mencontek apa saja yang mereka lakukan, yang penting mereka bisa mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, ini kualitas juga akan menurun, ya. Karena di dalam satu kisah ini ada yang pemain film gitu, ya. Yang pertama itu mendapat penghargaan terus, kemudian yang kedua yang tidak pernah mendapat penghargaan. Yang mendapat penghargaan itu dia dalam titik tertentu itu akan berhenti gitu, ya, akan berhenti. Sementara yang tadi tidak pernah mendapat penghargaan akan terus meningkatkan kualitasnya dan kemampuannya. Kemudian yang berikutnya, penghargaan mematikan kreativitas, ya. Jadi walaupun kita terbiasa dengan reward, ternyata reward itu sama saja dengan hukuman gitu, ya. Jadi tetap itu juga gitu, ya. Hanya kalau reward itu mungkin dengan yang positif, dengan positifnya mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan menghukum.
Jadi penghargaan hukum itu kenapa? Karena anak itu cenderung ketergantungan. Jadi membuat mereka manja gitu ya, manja. Jadi apa-apa ingin penghargaan, apa-apa ingin penghargaan gitu ya. Jadi ketika tidak ada penghargaannya, berarti tidak ada kegiatan-kegiatan yang positif gitu. Sementara kita di sini lihat ke motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Saat seorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbullah pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai sesuatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Jadi dia merasa bisa, dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, itu penghargaan ya. Tidak usah diberikan hadiah gitu ya. Kemudian kita lihat di sini, jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah, gitu ya. Berikutnya, restitusi, sebuah pendekatan untuk mencapai disiplin positif. Tadi restitusi yang sudah saya gambarkan di slide awal ya. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Yang pertama adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Jadi di sini saya akan membahas yang terakhir, yaitu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dengan hukuman atau reward atau hukuman yang paling kita tahu ya, biasanya ketika dihukum anak dikucilkan. Misalnya apakah suruh keliling lapangan atau misalnya berdiri di depan kelas misalnya ya, ini membuat anak jauh dari kelompoknya, anak menjadi minder, menjadi rendah diri gitu ya. Maka dengan adanya restitusi ini, solusi dari permasalahan akan mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Mereka tidak akan dikucilkan karena mereka mencari solusi sendiri atas kesalahannya, kemudian cara bagaimana dia memperbaikinya. Berikutnya di sini ada restitusi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol di sini yang pertama adalah sebagai penghukum. Nih, sebagai penghukum. Kita lihat di sini sebagai penghukum, kemudian yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Nah, kita lihat di sini untuk penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Misalnya, kenapa kamu datang terlambat? Misalnya ya. Terus pokoknya kita tahu lah untuk penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ketika misalnya membuat merasa bersalah,
kenapa kamu datang terlambat nak? Padahal kan ini sudah jam berapa? Nanti kalau kamu terlambat terus, ibu akan dimarahi oleh bapak kepala sekolah, misalnya ya. Jadi anak itu merasa bersalah atas perbuatannya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai teman. Maaf. Ini sebagai teman berarti menganggap bahwa siswa itu adalah teman. Di sini membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi tadi ini untuk pemantau itu ada konsekuensi ya. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan ada konsekuensinya. Ini sudah ke pemantau. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai manajer. Sebagai manajer di sini mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah di sini untuk penghukum dan pembuat merasa bersalah masuk ke perilaku kontrol negatif, kemudian teman, pemantau dan yang dua itu perilaku kontrol positif dan manajer itu adalah kontrol diri. Dalam manajer ini bisa jadi ada teman, sudah juga sebagai pemantau ya. Kemudian di sini guru berkata kalau kamu tidak melakukannya saya akan apa gitu ya ketika jadi penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, kamu sudah mengecewakan bapak ibu. Kemudian lakukan demi bapak, ibu sudah sudah nanti bapak atau ibu bantu bereskan gitu ya. Karena teman tadi ya. Kemudian untuk pemantau, apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang gitu ya. Kemudian untuk manajer, apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Itu di posisi manajer. Dan seterusnya, ini masih banyak bisa Bapak dan Ibu baca ya. Untuk posisi kontrol, tadi 5 posisi kontrol, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sebetulnya kalau dulu itu peraturan, bisa peraturan, tata tertib, konsekuensi. Itu juga sebetulnya. Sekarang namanya adalah keyakinan kelas ya, keyakinan kelas yang hari ini akan kita praktekkan bersama. Mudah-mudahan dengan workshop ini peraturan-peraturan yang kita inginkan, yang kita sepakati bersama di sini bisa digunakan dan bisa diyakini oleh sekolah kita sehingga itu menjadi kesepakatan bersama. Keyakinan kelas. Ini mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Coba kira-kira jawabannya apa ya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Coba kenapa? Kenapa? Mungkin ada yang takut ditilang atau ada yang lain? Untuk keamanan ya. Nah, kalau udah untuk keamanan jawabannya, maka ini sudah masuk kepada keyakinan kelas ya. Bukan kepada polisi karena itu berarti masuknya ke tadi ya pendisiplinan dari eksternal ya. Kata ya. Tapi memang ketika kita berbicara di lapangan akan seperti itu. Jadi memakai helm itu tidak ada kita bertanya tidak akan menemukan karena keselamatan. Rata-rata pasti akan takut dengan polisi. Iya. Karena ketika di kampung tidak ada orang yang bawa motor pakai helm karena tidak ada polisi. Iya betul sekali. Berarti itu belum menunjukkan kepada keyakinan kelas ya, kepada keyakinan belum masuk ke keyakinan karena itu baru semuanya berarti baru pendisiplinan eksternal ya tadi. Karena apa? Karena takut dengan hukuman tadi ya, takut dengan peraturan, bukan karena ingin selamat. Termasuk saya sendiri juga sama Pak Epi ya. Saya juga apalagi kalau pakai helm biasanya mengantuk gitu ya. Berarti sama saya juga untuk keyakinan diri sendirinya masih kita perlu perbaiki bersama-sama ya. Kalaupun misalnya tidak seutuhnya, sedikit demi sedikit tertanam gitu ya. Karena salah satu dari misi guru penggerak itu yang pertama tergerak, yang kedua bergerak, yang ketiga menggerakkan. Makanya
yang awalnya kita masih tadi ketika mengenakan helm masih kepada takut dengan peraturan, mudah-mudahan sedikit demi sedikit beranjak bahwa helm itu untuk keselamatan, ya. Walaupun kenyataannya kita sendiri sudah mengalami, ya, teman kita ya tanpa helm, pakai helm, tetapi ketika memang sudah kecelakaan tidak ada yang bisa menghalangi helm. Itu di luar kendali kita. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha saja, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari, ya? Ini juga sama alasannya sama dengan saya, ya. Jadi ketika misalnya mau ke Rangkas baru pakai masker, kadang-kadang mau ke BRI baru pakai masker karena memang dilarang masuk gitu ya oleh petugasnya. Tapi sedikit demi sedikit lah, kita sedikit demi sedikit paradigma yang mungkin tadinya hanya bersifat eksternal, mudah-mudahan dalam hal-hal tertentu, apalagi berhubungan dengan keselamatan, itu kita yakini bersama bahwa itu adalah memang penting untuk diri kita. Nah, ini yang akan kita lakukan berikutnya, yaitu praktek membuat keyakinan kelas. Nah, ini kita praktek. Di sini ada kertas warna. Ini ibu-ibunya kemana ini? Ibu-ibunya baiklah, ini ada kertas warna. Mohon boleh minta membantu untuk dibagikan kertasnya. Oh iya, terima kasih ibu-ibu. Betul ya. Ternyata ibu-ibu ini sangat luar biasa, ya. Mana? Iya, silakan dipegang kertasnya. Langkah apa ya? Ada pulpennya, ya, nanti bergantian saja kalau tidak ada. Sudah. Yang pertama di sini tuliskan peraturan sekolah yang ingin Bapak Ibu terapkan masing-masing 2. Ini yang beneran, ya. Yang ingin sekali Bapak Ibu lakukan atau terapkan di sekolah kita. Karena mudah-mudahan dari berangkat dari sini, inilah keyakinan kita gitu, ya. Yang kita sepakati, nanti kita ucapkan bersama-sama keyakinan ini. Jadi bukan hanya di workshop ini, saya bukan hanya di kegiatan workshop ini, tetapi nanti kita betul-betul gitu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan keyakinan yang sesungguhnya. Buat guru atau buat siswa? Buat kita. Iya. Masing-masing 2 peraturan yang ingin sekali dilakukan agar tercipta budaya positif di sekolah kita. Kalau sudah, boleh nanti dibantu untuk ditempelkan di kertas karton yang ada di depan. Sudah? Silakan Pak Aceh, boleh minta dibantu untuk menempelkan karton yang sudah ada tulisannya. Peraturan untuk kita, ya, untuk kita. Untuk guru. Kalau siswa biasanya lebih gampang, ya. Nah, ini untuk kita untuk guru. Tidak usah.
Yang penting nempel aja, yang rapi nempelnya palan. Nah, Siap, Komandan. yang sudah selesai silahkan boleh ditempelkan. Boleh nyontok. Boleh, nyontek boleh. Udah harus selesai. Pikiran aja. Mana-mana ya. Itu ada yang friendly. Lagi ya kan kepikiran baik. Udah lagi itu. Udah kami ya. Siap, sukses ya. Sudah kabeh. Sudah ya, Bapak Ibu. Coba saya bacakan ini, saya hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh ya, sudah sesuai ya, 12 orang. Yang pertama adalah kelas rapi dan bersih. Semua siswa aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang keduanya datang tepat waktu sebelum siswa masuk kelas. Guru sudah ada di depan pintu. Luar biasa ya. Boleh ada yang membantu merekapkan atau dibacakan ya? Saya merekapkan keyakinan kelasnya. Miss Lilis boleh membacakan yang suaranya merdu ini. Setuju, setuju. Ibu sudah sampai mana? Oke, baik Bu, kita mulai baca adalah keyakinan sekolah ya dari guru-guru SMP Al-Mu'min Sobang. Yang pertama yaitu kelas rapi dan bersih.
Poin kedua, semua siswa aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya, guru datang tepat waktu. Dan selanjutnya, guru menyambut kedatangan siswa di sekolah. Selanjutnya, guru mengontrol siswa dalam belajar. Selanjutnya, menerapkan disiplin mengajar tepat waktu. Ini ada poin yang sama juga, datang tepat waktu. Selanjutnya, sebelum siswa masuk kelas, guru sudah ada di depan pintu. Baik, selanjutnya, tepat waktu dalam pekerjaan ya, keseharian. Tepat waktu dalam pekerjaan. Yang selanjutnya, tujuan dan ini tulisan siapa ya? Tujuan dan ini yang siapa nih? Kurang terbaca ya. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat yang akan kita lakukan. Mungkin ya, tujuan dan manfaat yang akan kita lakukan. Selanjutnya, penggunaan media interaktif. Bukan manfaat itu, tujuan dan maksud itu. Tujuan dan maksud. Tidak boleh jadi provokator ya. Itu tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaan. Oh iya, poin 9, tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaan katanya Bu. Baik, selanjutnya mengajar secara kontekstual atau real life gitu ya, minimal 1 tahun sekali. Maksudnya bisa ke lapangan atau kemana gitu. Selanjutnya, jangan meninggalkan kelas ketika KBM berlangsung. Ributnya orang bebek. Iya. Yang selanjutnya, datang sebelum bel berbunyi. Selanjutnya, datang ke sekolah tepat waktu. Banyak poin yang sama. Ya. Keinginannya memang tepat waktu. Selanjutnya, berpakaian rapi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Mantap deh. Asik juga ya. Selanjutnya, tidak membiarkan siswa berkeliaran pada jam pelajaran. Kalian sepuna. Datang tepat waktu lagi, favorit nih ya. Ya. Hot news ya. Selanjutnya, semua melaksanakan piket. Alhamdulillah gitu. Ini 1 poin doang. Selanjutnya, kegiatan belajar mengajar tepat waktu. Dalam kurung tidak terlambat masuk kelas. Apa lagi? Alhamdulillah. Poin selanjutnya,
menata ruang kerja atau meja kerja pribadi. Mantap ya. Menjaga kebersihan dan menciptakan kenyamanan. Ibu itu masih poin 21. Masih poin 21. Iya. Meja pribadi, koma, menjaga kebersihan Hebat ya. dan menciptakan kenyamanan. Dan poin terakhir yaitu semua siswa aktif dalam kegiatan sekolah. Semua guru kali di sini ya. Semua guru aktif maksudnya dalam kegiatan sekolah. Baik, cukup sekian Bu. Ya, terima kasih. Baiklah, terima kasih Ibu Lulis yang sudah membacakan harapan-harapan dan keinginan-keinginan Bapak dan Ibu semuanya. Coba kita sekarang kelompokkan ya, yang ada yang sama berarti kita hilangkan salah satu ya, atau yang mirip-mirip kita gabungkan atau kita ambil jalan pintas atau jalan yang terbaiknya. Yang pertama, kelas rapi dan bersih. Setuju? Setuju nanti ya. Kemudian semua siswa aktif dalam pembelajaran. Ada kata yang sama tidak? Itu sama poin 22. Poin 22. Semua siswa tadi ya, tapi ini semua guru aktif dalam kegiatan sekolah. Berbeda ya. Coba kita, guru datang tepat waktu. Ada yang sama tidak? Banyak. Yang mana? 18. Nomor 7 kita hilangkan berarti ya. Deret aja. 18. Deret lagi. Ini jadi 17 ya kalau udah di deret. Terus berapa lagi? 14 datang ke sekolah tepat waktu. Datang sebelum bel berbunyi. Gimana ini? Tepat waktu? Sama ya? Diambil yang mana? Yang bel berbunyi atau yang tepat waktu? Yang tepat waktu, berarti sebelum bel berbunyinya kita hilangkan. Terus ada lagi? Itu Bu, poin 1, 2 itu sebenarnya keyakinannya kepada guru atau kepada siswa? Kepada guru dulu, kepada guru dulu. Ya, berarti itu kan arahnya poin 1, 2 itu kepada siswa. Semua siswa ya. Belajar apa? Itu tidak termasuk berarti. Oh, berarti yang satu kelas rapi dan bersih. Kalau lingkungan, Ruang agak aja Bu ini, ruang guru atau ruang kantor rapi dan bersih. Iya, tadi udah kesana. Ruang kerja ada tadi. udah ada ya. Ini menata ruang kerja. Berarti ini bisa kita hilangkan. Kan 2. Bisa dua-duanya? Ya. Iya, kita hilangkan. Guru menyambut kedatangan siswa di sekolah. Ini setuju tidak? Di gerbang apa di sekolah? Di gerbang. Seharusnya idealnya gitu. Di sekolah itu Guru piket, kecuali guru piket aja. Guru piket aja. Guru yang lain tidak usah. harus. Kalau saya pengalaman di sama Pak Acep ya, pengalaman di kampus S2 itu dosennya sudah tua-tua. Jadi ketika kita datang, kita salaman dengan dosen yang ada di ruangan ya. Walaupun kita sudah pagi-pagi, ternyata dosen itu sudah standby gitu. Jadi penanaman disiplinnya benar. Yang poin 2 itu jangan di sekolah Bu, yang Kelas lebih tepatnya di kelas. Di kelas berarti ya. Siswa di kelas. Kalau di sekolah di gerbang nantinya ya. Guru mengontrol siswa dalam belajar. Ini harus ya. Kemudian menerapkan disiplin mengajar tepat waktu. Ini masih tepat waktu dulu. Tepat waktu juga ini. Ya hapus aja. Gimana? Hapus aja. Itu aja yang yang dihapus. Oh iya. Yang ini dihapus. Jangan, coba cadangan dulu.
Dipikir 5 menit, silakan dipikirkan. Coba, karena ini bukan untuk ini akan kita jadikan kesepakatan ya. Nanti akan kita ucapkan, akan kita ikrarkan bersama ini. Karena keinginannya seperti ini, apakah kita sudah sesuai dengan keinginan? Menerapkan disiplin mengajar. Atau misalkan lebih di spesifik lagi bahasanya, guru Gimana? datang ke sekolah. Guru datang ke sekolah. Ini Tepat waktu, berarti yang di kelas kalau sudah ke sekolah pasti tepat waktu di kelas ya? iya, belum berarti tentu. tidak juga karena nongkrong di ruang guru. Ya, ngobrol, ngopi, sarapan, masuk ke ruang. Berarti terapkan itu. Yang kelas itu tetap diterapkan. Menerapkan disiplin mengajar aja tidak. Ini menerapkan disiplin mengajar tepat waktu. Ya, sudah itu. Pakai. Enggak, beda ada Beda. Terus, udah berarti ya, mengontrol siswa dalam belajar. Sebelum siswa masuk kelas, guru sudah ada di depan pintu. Ini sama ini. Ya, hapus itu. Yang mana yang harus dihapus? Yang 5. Yang 5. Karena kita kan guru mapel ya. Ya. Gantian. Tepat waktu dalam melaksanakan pekerjaan ini tepat waktu lagi nih. Yang mana yang Beda, dihapus? pekerjaan itu kaderisasi misalkan. Kerjaan ke administrasi itu. Oh ya, ini lebih ke administrasi, berarti bukan ke kelas ya, ini ke administrasi. Kemudian tujuan dan maksud yang akan kita lakukan. Tapi belum spesifik itu. Apa ini? Guru ya. Masuk ke peraturan. Tujuan dan Guru mempunyai tujuan dan maksud Yang akan kita lakukan. Rancu, ya udah ukur aja. uang ya berarti. uang bisa dihapus. Dan Iya. masuk disiplin lagi. Udah masuk ke disiplin ya, berarti yang ini. Cuma yang pekerjaan itu lebih dispesifikasinya gimana coba? Supaya Yang mana ini pajak? yang pekerjaan sehingga tidak ada, kan tadi bertanya berarti tetap. Yang ini tepat dalam waktu melaksanakan pekerjaan. Kalau masih ada yang bertanya berarti kalimat itu belum sempurna. Berarti administrasi. Maka pekerjaan apa gitu spesifikasinya? Pekerjaan sekolah. Tugas ya. Tugas tambahan. Melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan tugas. Tugas pokok. Ya. Tugas pokok. Kalau tokoh mengajar udah ada di atas. Bukan hanya tugas pokoknya, bukan hanya mengajar lagi, administrasinya kan bagian dari kelengkapan. Ya. Laksanakan pekerjaan administrasi. Tepat waktu dalam melaksanakan Pekerjaan guru. Kewajiban. nah Melaksanakan kewajiban guru dan tenaga kependidikan. pinter mesinnya. Berdua ya. Lulus PPG nanti. Amin. Lulus PPG. Kami Maksudnya masih nabi sini sebenarnya mikir orang buat gitu. Terus penggunaan media interaktif harus ya kita masukkan ya, berarti ini masuknya ke nanti ada di di profil pelajar Pancasila. Kemudian mengajar secara konseptual minimal 1 tahun sekali. Kayaknya ini ke interaktif juga sudah masuk ya. Ya, uang atau. Hapus ya. Karena untuk keyakinan itu tidak banyak-banyak. Nanti dari sini juga akan kita gabung-gabungkan gitu. Kemudian kita bentuk kalimat yang bagus nanti untuk kita sepakati bersama. Jangan meninggalkan kelas ketika KBM berlangsung. Ya, sepakat. Disiplin. Ini menerapkan disiplin mengajar tepat waktu masuk nggak? masuk. Masuk hilangkan? Hilangkan. Iya, karena ini sebetulnya sudah ada di atas ya. Berpakaian rapi sesuai jadwal yang ditentukan. Setuju ya. Tidak membiarkan siswa berkeliaran pada jam pelajaran. Kayaknya ini masuk ke sini kalau ada guru itu tidak mungkin anak berkeliaran ya. Iya. Ya berarti sudah ini bisa dihilangkan. Hilangkan. Hilangkan. Semua melaksanakan piket. Tidak usah lah Tam. Tidak perlu ada kasus. Karena di sini ada ya. Ya. Menata ruang kerja atau gaya pribadi, menjaga kebersihan dan menciptakan kenyamanan. Tadi teh maksud
maksudnya tujuannya ke siswa itu mah. Iya, berarti ini gak usah ya. Apakah kebersihan itu tugas siswa saja? Tidak. Tidak ya, kita juga harus ikut serta. Kemudian kegiatan belajar mengajar tepat waktu ini tepat waktu lagi. Ternyata ketika kita ini banyak yang tepat waktu. Masuk ya IK yang 6. Alhamdulillah, berarti kan ini keinginannya, mudah-mudahan keinginannya terwujud. Semua guru aktif dalam kegiatan sekolah. Ya, setuju. Karena kegiatan sekolah bukan Ini menata ruang kerja atau meja pribadi, menjaga kebersihan dan menciptakan kenyamanan. Kemudian semua guru aktif dalam kegiatan sekolah. Iya. Nah sekarang kita lebih persingkat lagi dengan kalimat yang universal ya, yang lebih menyeluruh. Kita minimal ada 5 lah, ada 5. Dari sini kita 5 bisa disatu-satukan atau bisa digabungkan. Coba tolong dibantu. Guru datang sekolah tepat waktu menyambut kedatangan siswa di kelas. Iya. Sip, guru datang tepat waktu dan menyambut kedatangan siswa di kelas. Betul? Iya. Setuju nggak? Iya. Atau tinggal ditaikkan kalau Ini backspace-nya tidak aktif Pak Alan. Jadi harus pakai del aja. Sing sabar Pak Bu. sabar. Guru datang ke sekolah tepat waktu dan menyambut kedatangan siswa di kelas. Kemudian guru mengontrol siswa dalam belajar. Kayaknya kalau sudah ada di sini Itu nggak perlu kayaknya. nggak perlu ya, karena kalau sudah ada di kelas itu otomatis siswa akan terkontrol dengan sendirinya. Menerapkan disiplin mengajar tepat waktu. Udah tadi. Sudah. Hilang eta. Ini gabung saja kalau bisa nggak coba sama poin nomor 3. Tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban guru dan Koma berarti belum itu tuh. Tepat waktu koma. Mengajar dan apa di situ. Sama tengah baca jauh. Coba Pak Kepala mungkin bisa memberikan masukan penggunaan kalimat yang bagusnya. Nggak kelihatan. Disiplin, menerapkan disiplin mengajar. Itu kalau disiplin itu katanya umum itu. Umum. Berarti dihilangkan aja itu. Dihilangkan aja nomor 2 Bu. Kalau digabung. Karena itu udah ada bahasa tepat waktu yang nomor 1. Berarti langsung dihapus aja nomor 2. menerapkan disiplin mengajar tepat waktu. Ya, maksudnya kan dari atas tuh dari itu. Ya hilangkan. Yang mana yang dihilangkan? Nomor 2-nya menerapkan disiplin mengajar tepat waktu. Yang ini dihilangkan. Iya. Karena tepat waktunya banyak Nah, di poin 1 sudah termasuk. Iya, sudah termasuk ya. Satu lagi. Tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban guru dan tenaga kependidikan. Ini berarti berhubungan dengan segala itu. Semuanya, baik sebagai tugas pokok ataupun tugas tambahan. Tugas pokoknya mengajar dan menyelesaikan semua administrasi. Tugas tambahannya adalah sebagai pembina dan pembantu kepala sekolah. Ya. Berikutnya penggunaan media interaktif, bisa ditambahkan kalimatnya? Minimal 1 tahun sekali. Gak usah minimal 1 tahun sekali, karena sekarang memang di sekolah untuk yang kurikulum merdeka memang harus interaktif setiap pembelajaran harusnya. Coba ada yang bisa menambahkan? Ya, paling itu kata-kata menggunakan apa menggunakan? Itu nomor 3 jangan penggunaan. Berarti menggunakan media interaktif dalam pembelajaran. udah. Media interaktif dalam pembelajaran, ya, tambahkan dalam pembelajaran. Kalau dalam LKS enggak. Terus berpakaian rapi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kalau dimasukkan ke sini bisa nggak ke poin kelima, menata ruang kerja atau meja pribadi, kemudian menjaga kebersihan. Ini termasuk ke sini. Koma menciptakan kenyamanan. Masukkan ke sini aja ya, masukkan ke kelima. Ya kelima. Jadi gini, enggak pembacakan pasti terkembang. Coba dibantu untuk
merapikan kalimatnya. Maksudnya menciptakan itu dannya dihilangkan nanti dan dirape, pakai rapi. Dan berpakaian rapi. Jadi itu dihapus, dannya dihapus. Dannya menciptakan kenyamanan tentu harus ya. Kebersihan. Dannya dihapus, Harus ini berarti dannya di sini. Ya, dannya di sini. Di sini. Dan berpakaian. Dan Ya. Sesuai jam, jadwal. Sesuai jadwal udah cukup. Pemecahkan jalur teh. Jadwal poe. sesuai jadwal. Berarti sesuai jadwal. Mengenakan pakaian sesuai dengan ketentuan yang Sesuai dengan ketentuan ya, nggak usah sesuai jadwal ya. Berikutnya poin 4 itu mau diganti tuh. Oh iya, poin 4-nya dihapus. Mengenakan pakaian. Ini kan udah Bapak tadi masuk ke 5 tinggal di Oh iya. iya. Udah Tinggal berarti cukup dihapus. kita. Wah, Cukup lah. Cukup? Cukup. Berarti ini masuk, kalau semua guru aktif dalam kegiatan sekolah berarti masuknya ke mana ini? Ke kolaborasi ya? Ya? Gurunya diganti GPK. Guru dan tenaga pendidikan maksudnya, bukan hanya guru doang. Oh, gurunya doang ya? Semua gurunya doang. Iya. Maksudnya guru dan tenaga pendidikan. Guru, oh iya ditambahkan aja ya. Semua personel aja, Bu. Guru dan tenaga pendidikan boleh. Cuman Guru dan Guru dan teknik. aja. aktif dalam kegiatan sekolah. Coba kita ulangi. Kalau misalnya ada kalimatnya yang mau dirapikan, ini mana Bu En? Ini sebagai guru bahasa Indonesia, biar ini jadi keyakinan kita ya. Nanti akan kita terapkan ini. Yang pertama, guru datang ke sekolah tepat waktu dan menyambut kedatangan siswa di kelas. Tepat waktu dalam melaksanakan, ini tepat waktu lagi. Mungkin kalimatnya aja. Disiplin ya. Disiplin aja ya. Waktu ya. Kayak soalnya kalau ada kata tepat waktu 2 kurang indah. Berarti disiplin aja kan. Iya, disiplin dalam melaksanakan kewajiban guru dan Kalau sudah disiplin semua itu masuk. Ya. disiplin dalam melaksanakan kewajiban guru dan tenaga kependidikan. Kemudian menggunakan media interaktif dalam pembelajaran. Ada tambahan? Media interaktif itu seperti apa saja? Nah, media interaktif itu seperti apa saja? Coba keinginannya. Seperti ya maksudnya kan orang dalam pembelajaran itu kan mayoritas IT ya. Mayoritas kan. Iya. Sementara ini mayoritas kan namanya. Kita masih ceramah ya, masih ceramah. Tapi Jadi kita misalnya dengan diskusi, dengan bermain peran dan sebagainya. Gitu. iya, jadi lebih banyak modelnya ya, Iya. lebih banyak modelnya. Kemudian sebagai kita juga sebagai menurut Ki Hajar Dewantara bahwa kita harus selalu mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman ya. Jadi kita tidak, yang pertama kodrat alam itu bahwa kita harus memegang teguh budaya kita sebagai salah satu ciri dari kepribadian bangsa kita, tetapi kita tidak pernah bisa lepas dari kodrat zaman. Kodrat zaman sekarang ketika kita mengabaikan kodrat zaman, maka kita tidak akan bisa berkembang ya. Jadi ketika anak tidak mengikuti kodrat zaman sekarang dengan dunia digital, ketika mereka tidak mampu mengoperasikan dan mengaplikasikan digital, maka otomatis akan ketinggalan zaman. Sementara sekarang informasi dan seluruhnya itu berada di zaman ini ya, jadi di media digital itu, gitu. Jadi di sini interaktif itu mungkin gabungan ya. Yang pertama mungkin penggunaan model pembelajarannya, kemudian cara pembelajarannya, nanti untuk kedepannya RPP-nya mungkin ya dari rencana pembelajarannya dulu kita perbaiki, kita benahi ya, walaupun masih kurikulum 13 tetapi kita benahi gitu ya.
dan disempurnakan karena RPP itu adalah rancangan untuk kita mengajar di kelas. Kemudian di kelas juga mungkin lebih banyak variasinya, ya, lebih banyak variasinya. Walaupun sama, saya juga cuma ngomong doang gitu ya, tapi kita ada keinginan dan ada itikan untuk berubah gitu ya, untuk berubah, untuk memperbaiki sedikit demi sedikit walaupun belum sepenuhnya gitu ya. Karena tadi dari bergerak, kemudian kita bisa menggerakkan gitu. Berikutnya, ya, ketiga. Kalau misalkan berbicara media interaktif, berarti belajar kita harus menggunakan media. Iya. Ya, media artinya kita dalam kelas, medianya itu apa kan? Kalau berbicara media pasti yang berhubungan dengan elektronik itu media. Ketika kita belajar menggunakan media interaktif, berarti belajar kita full menggunakan media interaktif. Karena berdiskusi dan lain-lain itu bukan media interaktif, ya. Nggak media. Ya, bukan media interaktif. Diskusi atau misalkan berperan itu bukan media interaktif. Media interaktif itu menggunakan alat elektronik itu maksudnya. Gitu. Jadi yang bagaimana apa misalkan itu sudah sesuai dengan penggunaan media interaktif atau gimana? Karena memang karena memang di pikiran kita media interaktif itu tadi seperti kata Pak Alan, ada diskusi dan lain-lain, itu bukan media interaktif menurut saya. Oh ya, terima kasih Pak Epi ya. Tadi media interaktif itu berarti kita harus menggunakan media digital ya, harus menggunakan media digital ataupun media interaktif itu sebetulnya Pak Epi tidak mutlak harus digital ya, harus digitalisasi, tetapi seperti contohnya kita yang barusan ini adalah salah satu contoh interaktif juga. Yang penting ada inovatifnya, ada karya anaknya gitu ya. Anak bisa menciptakan inovasi walaupun bukan digitalisasi. Tetapi untuk memenuhi digitalisasi dan perkembangan zamannya, bagaimana Ibu Bapak kalau misalnya kan kita di sini peraturannya tidak membiarkan anak membawa handphone ke sekolah ya. Karena ketika kita perhatikan bahwa handphone itu berdampak negatifnya lebih banyak ketika dibawa ke sekolah. Kalau misalnya sesekali waktu dengan pengawasan kita gitu ya, anak kelas ini misalnya pelajaran bahasa Inggris, Miss Lilis harus membawa handphone, tetapi hanya kelas itu saja gitu ya. Kemudian pada saat selesai pembelajaran, anak boleh mengumpulkan handphonenya dan nanti pulang bisa mengambil handphonenya kembali ya. Ya, mau nambahkan. Ya. Berarti kan kalimatnya jangan media interaktif kalau misalkan seperti itu. Ya, kita harus pahami dulu Pak ya. Kita pahami dulu memang benar media pembelajaran, kan ada istilah media pembelajaran ya. Kalau sudah ke media interaktif itu seolah-olah ke online ya. Iya. Kita pahami memang media itu tidak sebetulnya teknologi ya, seperti ini sudah masuk media, dan kita memang di sekarang menggunakan media karton dengan model, saya kira ini inquiry learning ya, karena menagih kita untuk berpikir kritis kayak gitu. Iya. Nah, memang sudah jalan ini dan itu termasuk media. Tetapi kata baku itu tuh media interaktif ya, itu akan menjurus pada coba kita, kalau misalnya kita tidak memungkinkan di sekolah, kita tidak memungkinkan, jangan kita masukkan. Karena yang kita masukkan itu adalah ketika kita ini sudah jadi keyakinan, maka itu harus dilaksanakan. Secara kalau itu memang masih rancu lah dianggapnya, diganti secara umum ini nih, melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan misalkan itu. Nah, kalau begitu sebentar deh, Bang. Itu ya, berarti melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. itu bisa Gimana? Bisa Pak Epi ya? Kita. Karena yang dipermasalahkan itu bahasa media interaktifnya ya. Udah lain apa namanya? identiknya ya. Iya, Identiknya. Bukan identik, memang kalimat media interaktif itu artinya beda dengan yang itu. Ya, biasa aja. Iya. Baiklah, karena ini keyakinan kita, keyakinan sekolah yang harus, ini bukan hanya workshop ini akan kita tindak lanjuti, akan kita jadikan ini sebagai keyakinan kita. Kalau sekiranya tidak bisa diterapkan, jangan dimasukkan ke keyakinan, karena ketika sudah ada di keyakinan ini, anggaplah ini sebagai
sebagai islah lah istilahnya Bang, sebagai ucapan kita dari dalam diri kita bahwa kita akan melakukan ini gitu. Kesepakatan bersama. Berarti ini tidak mungkin dilaksanakan secara menyeluruh. Maka kita rubah. Enggak, artinya begini. Jadi pelaksanaan bisa di kita, cuman di kalimat itu jangan media interaktif. Iya, berarti kita memakai media interaktif, beda lagi ceritanya kan gitu. Gitu maksudnya. Boleh gini aja atau menggunakan media pembelajar yang inovatif. Nah, bisa gitu. yang kreatif dan inovatif. Ini boleh. Berarti menggunakan media pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan. Media sudah kreatif pasti menyenangkan sih. yang kreatif, inovatif, Ruhul Mudaris intinya kesemangatan mengajar. Kalau sudah hilang mah sebaik apapun hilang. Saya kira waktu sehat memang kalau gua pikiran seperti masih baik kelas. Berarti begini, menggunakan media pembelajaran yang kreatif, inovatif dan menyenangkan. Gitu. Bisa kita lakukan yang itu? Bisa. Kalau lagi semangat. Tapi mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Harus selalu semangat, optimis. Gitu. Kemudian udah ada 5 ini, ada yang perlu diperbaiki. Makanya kita untuk membuat keyakinan sekolah ini tidak bisa satu orang karena ini kesepakatan kita. Ada lagi? Sudah cukup? Baiklah. Kalau sudah cukup untuk keyakinan sekolahnya, kalimatnya ada yang perlu ditambahkan atau ada yang perlu dikurangi? Nomor 4 terlalu panjang katanya. Nomor 4, menata ruang kerja atau meja pribadi ini ya. Ruang kerja aja. Tidak mesti mejanya dihilangkan. Mejanya, pribadinya enggak. Menata ruang kerja. Ruang kerja. Nah, itu sampai pribadi. Gini. Pasti ada mejanya. Betul ya. Menata ruang kerja, menjaga kebersihan, menciptakan kenyamanan dan yang kata menciptakan di depan aja Bu. Ini di sini. Ya, menciptakan ruangan kerja yang bersih. Oke, iya menciptakan ruang kerja. Maaf ini. Menciptakan ruang kerja yang bersih, rapi, nyaman. Bersih, yang nyaman. Kayaknya nyambung ke pakaian itu kayaknya kurang ini ya. Iya, makanya pakai aja. Yang bersih, nyaman dan menyenangkan lagi. Nyaman aja gitu. Dan nyaman berarti 2 aja ya. Iya, dan nyaman. Tidak nyaman berarti. Ininya hilangkan kita ya. Gak usah bajunya sesuai ketentuan lah, udah di sini ya. Anggap saja itu adalah bagian dari ini. Ini 5 kesepakatan. 5 aja. Simpel hafalkan. Ini harus hafal ya, harus hafal. Coba ucapkan bersama. Nomor 1 apa? Guru datang waktu dan menyambut kedatangan siswa di kelas. Iya, coba kira-kiranya bisa? Bisa? Harus bisa. Ini keyakinan kita, ini janji kita harus kita laksanakan, ya. Jalan daerah oke. Iya. Kemudian yang kedua, bacakan. Disiplin dalam kurang kompak. Coba bacanya yang keras. Disiplin pendidikan. Siap? Yang belum lengkap instrumen pembelajarannya siap dilengkapi? Siap. Berikutnya dibacakan yang keras juga. Kreatif, inovatif dan menyenangkan. Siap?
Insya Allah siap ya. Kemudian yang berikutnya, menciptakan ruang kerja yang bersih dan nyaman. yang bersih dan nyaman. Siap, berarti kita selesai workshop ini langsung merapikan ruang kerja kita masing-masing meja. Silakan bukunya dikembalikan ke meja masing-masing. Yang terakhir, Semua guru iya. Kalau bisa ditambahkan di sini, semua guru dan tenaga kependidikan dapat berkolaborasi dalam kegiatan sekolah. iya aktif dan aktif, iya. Itu disingkat aja berkolaborasi aktif. Iya, berkolaborasi aktif, berkolaborasi aktif dalam kegiatan sekolah, gitu ya. Sip. Nanti ikut LKS ya. Iya, berarti sudah ya 5 kesepakatan. Ini harus hafal. Ini langsung nanti ditempel aja. paling itu penulisannya nanti koma harus Nanti untuk kalimatnya bisa kita lengkapi ya, untuk pelengkapan kalimatnya. ada waktu 6 menit lagi. Iya, karena sudah tidak ada lagi, berarti sudah selesai keyakinan kelasnya. Sudah. Berarti kalau sudah selesai keyakinan kelasnya, kita kembali lagi ke berikutnya, yaitu yang terakhir, kesimpulan dari keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Tadi sudah positif semua ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat dan kegiatan seperti ini. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dan berikutnya adalah terima kasih. Kasih pertanyaan. Ini yang terakhir. Oh, ada pertanyaan dulu, silakan. Ya baik. Foto. Nah, ini kembali ke restitusi. Restitusi, ya silakan. Restitusi itu sebuah tadi apa ya, kehukuman, bukan hukuman. Penanggapan terhadap siswa yang melakukan kekurangan dalam kehidupan pembelajaran di kelas. Iya. Nah, yang saya tanyakan batasan restitusi itu sampai kapan? Misalkan ketika siswa dikasih jalan atau dikasih nasihat masih terus tidak melakukan, terus dikasih punishment yang berat-berat kan tidak boleh untuk itu kayaknya. Nah, apakah kalau tidak dinaikkan kelas, kira-kira terhadap restitusi itu tidak melanggar aturan restitusi yang ditentukan dalam Ki Hajar Dewantara atau gimana? Oh iya. Hebat. Terima kasih, tepuk tangan untuk Wakasek guru kita. Ini saya tahu. Iya. Restitusi itu solusi terhadap permasalahan ya. Dia menemukan sendiri solusi yang harus dia lakukan atau perbaikan atas kesalahan yang dilakukannya. Bagaimana kalau ketika kita lakukan restitusi lagi mereka padahal dia berbicaranya akan melakukan tindakan yang positif misalnya, tetapi kita tunggu ternyata masih ada saja gitu ya, masih berulang kali. Di situ kan ada kata Ki Hajar Dewantara, ada apa? Ketika bisa mengontrol diri sendiri, mendisiplinkan diri sendiri, maka dia akan mendisiplinkan diri sendiri. Ketika dia tidak mampu mendisiplinkan diri sendiri, maka perlu pihak luar untuk mendisiplinkan dirinya, gitu ya. Ketika memang sudah di batas kewajaran, sudah diberikan restitusi, kemudian ternyata memang anak ketika misalnya ngomongnya begitu, ternyata kenyataannya suka berbeda gitu ya. Ketika misalnya sudah di batas kewajaran, baru itu mungkin ada tindakan berikutnya. Apakah misalnya ketika kurikulumnya ketika ada peraturan, karena itu masih kurtilas ya Pak Aceh ya, sementara sekarang
berbeda gitu ya. Kalau kemarin peraturan ketika misalnya berapa 80% itu kurang dari 80% tidak mengikuti pembelajaran, maka anak tidak bisa naik kelas. Nah, sekarang itu berbeda gitu ya. Kalau sekarang pokoknya kita itu bukan bukan menentukan anak itu harus bagaimana, tetapi kita lebih mengarahkan kepada pembiasaan anak dan mengajak yang negatif itu menjadi positif. Kalaupun misalnya mereka tetap tidak mau, bukan kita tidak harus memaksa gitu ya. Jadi ketika memang anak tidak mau, yang penting kita mengacu kepada trilogi Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ing Madia Mangun Sakarsa, dan Tuturi Handayani. Ketika kita sudah berpatokan kepada 3 hal dasar tersebut, kita lebih cenderung kepada memberi contoh, insya Allah. Ya, insya Allah, karena selama ini juga ternyata anak-anak kita masih di batas ambang kewajaran, tidak ada yang sudah keluar dari kewajaran, masih biasa-biasa saja gitu ya. Pertanyaan saya maksudnya tidak dinaikkan kelas itu apakah diterima oleh Ki Hajar Dewantara? Tidak diterima oleh Ki Hajar Dewantara. Tidak naik kelas itu tidak diterima gitu ya. Harus naik saja. Harus naik saja. Karena tadi ya selama ini memang masih mudah-mudahan anak kita tidak ada yang melampaui batas gitu ya. Karena memang tidak tahu ya, kita juga tidak tahu kalau misalnya sekarang seperti itu kan di masa depan kita menilai anak pembelajaran itu nanti akan membekasnya di masa depan ya. Jadi sekarang pembelajaran nanti mereka akan menuai hasilnya di masa depan. Kadang-kadang yang kita pikir anak itu di sekolahnya baik-baik saja, ternyata ketika sudah lulus malah berbeda misalnya ketika anak ini di sekolah di SMP-nya nakal, ternyata ketika sudah ke jenjang lebih tinggi atau sudah lulus bahkan lebih baik gitu ya. Tidak ada yang tahu gitu. Itu Pak Acep mungkin ya jawabannya. Ada lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada ini terakhir ya. Ini mohon minta bantuan, masih ada sedikit waktu Bu Ami sebelum ditutup. Ini ada, karena harus ada refleksi, ini harus dalam setiap kegiatan ini diwajibkan untuk refleksi, maka mohon sekiranya meluangkan waktunya sedikit untuk menuliskan refleksinya. Ada 3 pertanyaan setelah mengikuti workshop ini. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Kemudian yang keduanya, apa yang ingin Bapak Ibu lakukan setelah mengikuti workshop? Yang ketiga, budaya positif seperti apa yang Bapak Ibu idam-idamkan terjadi di sekolah kita? Silakan untuk mengisi kertasnya dan dikumpulkan. Jadi sama halnya di pembelajaran, kita juga di pembelajaran di kelas, ini setiap pembelajaran itu wajib diakhiri dengan kegiatan refleksi. Karena dengan refleksi ini kita mengetahui misalnya kekurangan-kekurangan kita, kemudian kelemahan-kelemahan kita, kemudian perbaikan-perbaikan yang harus kita lakukan selama pembelajaran itu. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan bagi yang sudah selesai. Juara 1, saya bacakan ya. Budaya positif harus selalu dikembangkan. Yang keduanya menerapkan budaya positif dalam kegiatan sehari-hari. Yang ketiganya sekolah rapi, ramah dan menyenangkan. Berikutnya dapat dapat pengetahuan tambahan terutama masalah restitusi. Kemudian mengimplementasikan pengetahuan yang didapat dari workshop disiplin dalam melaksanakan tugas. Terima kasih, luar biasa sekali ya kita hari ini. Ini dari Pak Asep, mendapatkan pengetahuan baru yang luar biasa, berusaha untuk menjadi guru yang sesungguhnya, amin. Disiplin, tepat waktu dan menyenangkan. Berikutnya menyenangkan dan memotivasi, mencoba mengimplementasikannya. Disiplin, akhlak, waktu dan berpakaian. Berikutnya menambah wawasan baru untuk bekal kehidupan. Mudah-mudahan bisa menerapkan perubahan dari hal yang lama ke hal yang baru. Berikutnya
menambah wawasan ilmu pengetahuan, mengaplikasikan budaya positif, disiplin, dan bertanggung jawab. Ini masih ada beberapa ibu-ibu di belakang. Ya, tentang apa tadi yang kesepakatan kelas ya? Iya. Ternyata kita lupa menyantumkan sopan santun terhadap siswa. Sopan santun, ya bisa dikaji ulang, berarti masih harus menerapkan sopan santun ya. Refleksinya ini setelah workshop dirasa itu adanya penambahan ilmu baru dan refleksi diri, melaksanakan poin positif, kemudian sesuai keyakinan kelas sekolah. Amin, mudah-mudahan kita dapat melaksanakan keyakinan kelas. Menambahkan wawasan tentang budaya positif, menerapkan wawasan yang didapat dari workshop, melaksanakan keyakinan kelas yang telah ditentukan, disiplin, kreatif, inovatif. Ya, terima kasih semuanya atas partisipasinya. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat ya. Oh, masih ada satu lagi. Ketinggalan ini siswa baru ya. Ya. Nyanta. Nomor 3. Oh, itu budaya positif seperti apa yang Bapak Ibu idam-idamkan terjadi di sekolah kita. Sekolah ramah dan menyenangkan. Jadi rindu baik ke sekolah tuh ya. Udah. Karena ini mau dibacakan ya, ditunggu. Harus Nih. Dapur ini ada. Menambah ilmu, ingin lebih kreatif lagi, budaya, disiplin semua, sivitas warga sekolah SMP 5 Sobang. Semoga kita selalu solid. Amin. Satu lagi, ini masih bersabar ya. Mantap. Sing harus lo ya. Ini yang terakhir ya, menyenangkan dan mendapatkan pengetahuan baru dalam pembelajaran, melakukan ide kreatif dalam pembelajaran sesuai keyakinan kelas. Ya. Terima kasih semuanya, tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu hebat ya. Nah, yang terakhir dari saya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tapi sebelumnya mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita bersama-sama membaca doa, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan jadikan keyakinan kelas itu sebagai keyakinan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.